Pemirsa, Anda masih menyaksikan Investor Daily Talk, masih bersama kami pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai makan bergizi gratis. Begitu tadi sudah sempat disinggung mengenai kekurangan-kekurangan. Tidak sempurna tapi ada banyak kekurangan yang harus dibenahi begitu. Menurut Anda, selain tadi kasus keracunan, kemudian ada juga kita dengar isu penggelapan dana dan segala macam. Menurut Anda, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada hal yang perlu menjadi catatan atau yang diperhatikan agar hal-hal atau kekurangan-kekurangan dari MBG ini bisa dibenahi sedikit demi sedikit, Pak Trubus? Ya, menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, tentu BGN harus melakukan Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksana di lapangan. Dalam hal ini ada dapur MBG. Nah, tentu kerjasama yang kan model yang dikembangkan adalah model kemitraan. Di sini antara kemitraan antara BGN dan yayasan. Nah, pemerintah atau BGN ini harus memastikan apakah alat-alat yang dipakai untuk masak dan sebagainya, termasuk distribusi dan raw materialnya gitu ya, itu memang yang dimiliki oleh yayasan atau yayasan bekerja sama lagi dengan mitra. Nah, kalau memang bekerja sama dengan mitra, maka BGN harus memastikan mitra itu siapa, mitra ini punya kompetensi dalam hal apa, sehingga ada satu pengawasan berjenjang di situ, di mana kemudian mitra-mitra ini memang secara langsung mendapat perhatian dari pemerintah. Artinya di situ negara hadir juga mendampingi, mengadvokasi kepada mitra-mitra di lapangan. Yang kedua, memang ini harus dilakukan optimalisasi mengenai peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini karena apa? Karena sekolah-sekolah itu, khususnya sekolah negeri, dari mulai SD, PAUD, SD, SMP, SMA itu kan memang di bawah kewenangan pemerintah daerah. Ya, sehingga di sini pemerintah daerah harus bisa secara proaktif memastikan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya itu memang berjalan sesuai dengan target-target sudah ditetapkan. Di satu sisi, pemerintah daerah harus sering melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam ini BGN tentang pelaksanaannya, dan bagaimana juga nantinya ketika misalnya terjadi persoalan-persoalan seperti tadi kualitas makanan, kemudian makanannya yang distribusinya terlambat, ataupun juga persoalan-persoalan yang muncul saat di lapangan sehingga bisa direspon secara cepat. Artinya kalau hari ini misalnya terjadi masalah, minggu 2-3 hari kemudian sudah bisa diperbaiki dan bisa dilaksanakan sebagaimana yang berjalan. Yang ketiga, menurut saya penting juga dalam hal pengawasan ini sangat perlu pelibatan publik, Mas. Jadi publik harus dilibatkan dalam hal persoalan bagaimana kemudian program MBG ini menyasar ke sekolah-sekolah yang dimana kemudian sekolah-sekolah itu kan harusnya juga menggandeng. Jadi dalam dapur MBG itu yang ada di sekolah itu menggandeng masyarakat di sekitarnya, tidak hanya kantin dan kepala sekolah, tetapi juga masyarakat juga, sehingga di sini akan tumbuh perekonomian, di mana kemudian persoalan raw materialnya itu, bahan-bahan bakunya itu kan bisa disetor oleh masyarakat di sekitar sekolah itu gitu loh, Mas, bekerja sama dengan dapur MBG itu, sehingga disinilah kemudian ekonomi tumbuh, setidaknya masyarakat mendapat kemanfaatan tidak dari adanya program MBG ini gitu, Mas, sehingga kalau misalnya nanti terjadi penyimpangan, memang ada itu kasus-kasus penyimpangan seperti itu. Nah, itu kan pemerintah dengan berkaca yang sudah terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan itu, kemudian melakukan langkah-langkah secara hukum dan sampai kepada di mana kemudian diproses secara hukum. Dan di sini juga artinya pemerintah sampai mengadvokasi kepada mitra waktu itu Bu Ira dan kawan-kawan, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan istilahnya memasak, menyediakan makanan untuk jumlah sekolah yang menjadi tanggungannya. Menurut saya itu, Mas. Baik, ada banyak yang perlu dievaluasi begitu ya, Pak Trubus. Selain dari kasus keracunan, itu tentu kelalaian dari distribusi begitu ya, kemudian juga penggelapan dana. Apalagi yang kira-kira menurut Anda harus diantisipasi? Misalnya ada potensi pembengkakan anggaran kah misalnya, atau adakah hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan pemerintah, utamanya BGN ini, agar pelaksanaan lebih baik lagi ke depan?
Iya, yang harus diperhatikan adalah mengenai ini apa penggunaan anggaran itu sendiri. Artinya anggaran 10.000 itu kepada daerah itu kan kemudian nanti daerah itu menyesuaikan dengan kemampuannya gitu loh. Jadi artinya ada daerah seperti Jakarta kan nggak mungkin uang 10.000 di Jakarta, karena itu tugas pemerintah daerah menyiapkan, karena waktu uji coba di SMA 70 dulu itu malah menjadi teriyaki Mas gitu. Jadi ini kan satu hal yang saya jumlahnya jadi lebih menurut saya. Nah inilah tugas kepala daerah untuk istilahnya mencukupi dari anggaran yang sudah ada. Karena itu anggaran 10.000 itu betul-betul menjadi perhatian khusus dari BGN. Diaudit betul dalam hal ini. Nah, audit itu bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan mungkin dilakukan setiap sebulan sekali atau itu 2 bulan sekali, sehingga di situ ada, kalau ada penyimpangan segeralah melibatkan, artinya melibatkan APK, aparat penegak hukum. Karena apa? Kalau itu dibiarkan, atau terjadi tidak diketahui, itu akan menyebabkan program ini tidak mengalami banyak kendala. Di satu sisi laporan Mas, biasanya publik itu punya catatan Mas, publik itu jauh lebih cerdas lah kira-kira seperti itu. Nah ini juga harus direspon secara cepat, dan saya percaya bahwa BGN sekarang jauh lebih terbuka, lebih koordinatif. Terutama yang kedua adalah lain Mas, ketika nanti diperluas untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah ini kan juga hal yang harus, karena nggak mungkin kan hanya sama dengan anak-anak sekolah kan, ini kan juga hal yang harus diperhatikan. Nah bagaimana nanti dengan Kementerian Kesehatan dan kerjasama dengan Posyandu mungkin dinas kesehatan yang ada kan, ini juga sesuatu yang harus dimatangkan secara ini bertahap tentu dalam hal pelaksanaannya, dan bagaimana agar semuanya terjangkau. Saya rasa memang banyak hal yang perlu dibenahi dalam hal ini, terutama konteksnya implementasi dan bagaimana kemudian ketersediaannya itu bisa berjalan secara berkelanjutan itu Mas, menurut saya. Baik, ada banyak catatan begitu ya dari sisi pengawasan, kemudian jadi juga tadi anggaran begitu ya, auditnya harus ketat, kemudian transparan. Kan kita akan membahas lagi mengenai apa sih kunci keberhasilan MBG ini, sebaiknya kita akan bahas Pak Trubus usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Investor Daily Talk akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Investor Daily Talk, dan kita akan melanjutkan dialog kita bersama pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, tadi kita sudah membicarakan mengenai kekurangan begitu, apa yang harus dievaluasi. Berbicara mengenai kunci keberhasilan MBG ini, kalau Kepala BGN Pak Dandan Hindayan itu mengatakan, Pak Trubus, ada 3 kunci keberhasilan katanya untuk pelaksanaan MBG ini. Pertama infrastruktur, kemudian anggaran, lalu kemudian SDM. Apakah Anda setuju dengan 3 fondasi untuk kita mengatakan sukses atau tidaknya MBG ini, atau ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan, Pak Trubus? Iya, menurut saya selain yang disampaikan ya ada SDM, infrastruktur, dan bagaimana model kerjasama setidaknya itu, tapi yang perlu ditambahkan mengenai pelibatan publik, Mas. Jadi pelibatan publik itu sangat dalam rangka untuk berlangsungnya implementasi MBG ini secara berkelanjutan, sehingga kesulitan dan kekurangan kendala yang ada di lapangan itu dengan cepat bisa tertangani gitu. Sehingga ini perlu, menurut saya juga ada satu channel pengaduan Mas di tingkat daerah masing-masing. Nah nanti yang channel itu yang kemudian juga ditangani oleh BGN pusat kan, setidaknya kalau memang itu menjangkut sudah ke tingkat pusat. Nah, sehingga di sini peran pemerintah daerah. Yang kedua, menurut saya ada yang perlu juga ditekankan agar kunci ini berhasil adalah bagaimana jaringan-jaringan dalam hal konteks ini model kemitraan itu diperluas, Mas. Artinya selama ini kan kita menyerahkan namanya yayasan ataupun mitra MBG. Nah, mitranya itu diperluas, Mas. Dalam hal ini melibatkan istilahnya itu organisasi yang ada di masyarakat, sehingga pelaksanaannya ini bisa bersifat saling mengawasi dan saling mengisi. Karena memang dalam hal tertentu kadang-kadang karena kita dihadapkan oleh musim, Mas, kadang-kadang iklim ya.
itu seringkali atau untuk bahan-bahan tertentu itu terkendala misalnya gitu, atau terhambat oleh istilahnya transportasi juga. Nah, ini hal-hal seperti itu bisa diantisipasi dengan cepat, Mas, dengan melakukan jaringan itu, penguatan jaringan. Menurut saya itu yang paling penting. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian peran yang sangat utama sekali adalah kalau untuk sekolah itu ada di tangan kepala sekolah dan komite sekolah. Itu yang menjadi penting, ditambah dengan di situ ada yang namanya kantin, tapi nggak semua sekolah ada kantin masalahnya. Itu ya jadi penting. Pemberdayaan, nah, Pak Trubus ya. Pemberdayaan ya, itu yang penting. Ya, itu, ya Mas, itu yang sangat mendesak itu. Dan yang lainnya ya dalam hal ini kalau nanti diperluas kaitannya dengan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, nah tentu ini juga melakukan pelibatan yang selama ini sudah berjalan. Misalnya ada Posyandu, itu kan Kementerian Kesehatan yang sudah jalan. Nah itu tinggal bagaimana diintegrasikan, Mas, agar tidak terjadi masalah yang utama di kita ini kan penyakitnya ekosektoral, Mas, ekosektoral dan sering istilah tumpang tindih kebijakan. Nah itu yang jadi harus diantisipasi oleh BGN sehingga ini yang selama ini sudah jalan sampai 3 juta ini bisa terwujud sampai nanti tercapai 82,9 juta di bulan Desember nanti gitu loh, Mas. Jadi ini menurut saya membutuhkan satu penanganan tersendiri karena meluasnya cakupannya di MBG itu sendiri dan bagaimana juga persoalan-persoalan daerah yang makin luas yang menerima dan potensi-potensi di dalamnya ya istilahnya daerah antar satu dengan daerah lain itu kan berbeda-beda. Nah inilah kemudian seringkali daerah yang satu mengatakan ada kecemburuan sosial diperlakukan berbeda dengan daerah yang lain. Jadi ada perlakuan diskriminasi yang menurut saya juga harus diminimalkan lah kira-kira seperti itu, jangan sampai terjadi. Itu yang penting, Mas. Baik, ada banyak begitu ya pelibatan publik, pemberdayaan, kemudian juga ada jaringan-jaringan itu harus banyak digunakan, Pak Trubus. Terakhir Pak Trubus, mengenai dengan target MBG ini, ada targetnya katanya Juli itu harusnya sudah 15 juta penerima. Terakhir kemarin dilaporkan sudah 3,3 juta. Seberapa optimis Anda, Pak Trubus, target pelaksanaan MBG ini dapat tercapai? Menurut saya termasuk optimis, Mas, program ini. Artinya kalau kita lihat catatan dari bulan Januari lah ya sederhananya itu dalam situasi pemerintahan masih baru, di mana kemudian program ini baru, pelaksananya pun BGN juga baru, Mas. Ini kan lembaga yang baru, sehingga dari sini aja sudah ada satu proses perjalanan yang kita anggap berhasil ya, sukses dalam arti namanya 99% lah bahasa Presiden. Nah, tetapi yang perlu dilihat adalah bahwa kedepannya tentu harus ada perhatian yang lebih sungguh-sungguh lagi, lebih komprehensif. Karena apa? Karena jumlah penerimanya tambah banyak. Apalagi kemudian sekolah-sekolah yang dijangkau itu bukan hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Sekolah satu lagi di bawah Kementerian Agama. Nah, yang di bawah Kementerian Agama ini kan harus juga melakukan kolaborasi sebelumnya, Mas, yang cukup solid juga nantinya sehingga terlaksana juga di tingkat pesantren-pesantren itu secara berkelanjutan kan itu. Nah, yang lainnya memang menjadi penting menurut saya agar ini tercapai juga bagaimana pemberian makanan ini ada standar yang sifatnya nanti ada aturan pertek, Mas, peraturan teknis, peraturan namanya juknis ya, petunjuk teknis, dan juklak, petunjuk pelaksanaan. Itu harusnya ada sehingga ini nantinya bisa dipakai oleh daerah-daerah, meskipun nanti daerah punya inovasi masing-masing, Mas, karena memang makanan beda-beda ya gitu. Jadi tetapi ada standar yang sama. Itu, Mas, yang memang selama ini sudah dilakukan tapi belum optimal itu. Bagaimana itu bisa komprehensif dan begitu. Ada banyak catatan, Pak Trubus, ya, namun kita tetap harus optimistis bahwa program ini akan berjalan dengan baik sesuai target begitu. Terima kasih banyak Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Selamat siang, salam sehat Pak Trubus. Selamat siang, Mas. Ya,